Shalom. Berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Samba, Sambar, sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita sudah sampai di Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan mulai belajar dari ayat yang ke-16. Kita langsung baca Kita saja. langsung baca. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini. Jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Oke. Perikop kita pada hari ini cukup pendek, di mana malam hari setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, malam hari setelah Tuhan Yesus membuat mujizat melipat gandakan roti dan ikan yang jumlahnya sedikit untuk memberi makan banyak orang. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak mendahuluinya. Karena Tuhan Yesus waktu itu menyingkir ke gunung. Tuhan Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Kitab yang lain dengan perikop yang sama dikatakan Tuhan Yesus memang menyendiri untuk berdoa. Sehingga murid-murid dibiarkan untuk berangkat duluan. Nah, kemanakah mereka akan pergi? Mereka akan pergi ke Kapernaum. Jadi mereka naik kapal, perahu yang ada di situ, dan mereka berlayar menuju ke Kapernaum. Murid-murid di dalam perjalanan itu, mereka di sini dikatakan kebingungan gitu ya. Bingungnya karena Yesus kok tidak menyusul mereka. Yesus kok tidak Kok nggak segera, nyusul-nyusul gitu? ya, kok nggak nyusul-nyusul padahal Hari hari sudah makin mulai gelap. gitu. Kemudian dikatakan juga waktu itu lautnya dalam kondisi yang bergelora. Lautnya tidak tenang. Nah, kemudian sesudah mereka mendayung kurang lebih sejauh 2 atau 3 mil, mereka melihat Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Dan yang terjadi adalah murid-muridnya ketakutan. Bisa bayangin ya, di tengah laut gelap di masa itu ya, nggak seperti zaman sekarang banyak lampu. Di masa itu pasti gelap sekali. Gelap, angin sedang kencang, lautnya sedang bergelora. Lautnya bergelora dan ada Sosok sesosok manusia yang berjalan di atas air mendekati mereka. Ya, mendekati perahu mereka. Sebetulnya mereka ini orang-orang yang terbiasa di laut. Kita tahu ada Simon Andreas yang nelayan, demikian juga Yohanes Yakobus yang nelayan, sehingga mereka mengertilah keadaan di laut bagaimana. Dan di sini saat mereka melihat manusia yang seharusnya nggak mungkin ada manusia yang berjalan di atas air mendatangi mereka, maka mereka sangat ketakutan. Dan Tuhan Yesus yang mendatangi mereka berkata, "Aku ini, jangan takut." Dan ketika mereka tahu bahwa yang datang adalah Yesus, maka dikatakan di situ mereka mau menaikkan. Jadi sebelumnya karena mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus, mereka mungkin pada menjauh semua gitu ya, tidak mau menaikkan sosok Yesus ini untuk naik ke dalam perahu. Mungkin juga gelap yang terlihat hanya bayang-bayang dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak mau untuk menaikkan Yesus. Dan saat mereka tahu mendengar suaranya dan mereka benar-benar melihat bahwa ini benar Yesus,
maka mereka menaikkan Yesus ke atas perahu dan dikatakan saat Yesus naik ke perahu, maka seketika itu juga perahu itu sampai di tujuan. Di saat mereka bersusah payah mendayung karena ombak yang bergelora, karena keadaan perahu yang terombang-ambing, mereka kepayahan untuk membawa perahu ini menyeberang. Yesus datang dari tengah-tengah gelombang air. Dan apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan. Saat mereka menyadari itu Yesus, barulah mereka menaikkan Yesus ke atas perahu mereka. Dan seketika itu juga perahu sampai ke tujuan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa yang kita pelajari dari pembacaan firman kita hari ini? Ya, terkadang Yesus mengizinkan kita untuk berjalan sendiri, mengarungi suatu kehidupan, masa, mengarungi suatu peristiwa sendiri. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus ingin tahu, Tuhan Yesus ingin melihat sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana rasa percaya kita kepadanya. Kita ingat kemarin di saat peristiwa kekurangan makan, Tuhan Yesus juga berkata kepada Filipus, bagaimana caranya kita memberi makan orang sebanyak ini? Padahal Tuhan Yesus tahu apa yang akan ia lakukan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya mengalami hal yang sama. Murid-muridnya mesti berada di perahu yang terombang-ambing, perahu di tengah gelora air laut, gelombang laut, yang kami yakin percaya pada saat itu kondisinya murid-murid berada di dalam kecemasan. Mereka berada dalam ketakutan. Dan di saat itu, di saat kita dalam kondisi yang sama seperti para murid, saat kita berjalan sendiri dan kita melihat ada gelombang dalam kehidupan kita, apapun itu, yang menerpa rumah tangga kita, mungkin yang menerpa kondisi ekonomi usaha pekerjaan kita, bahkan mungkin yang menimpa kesehatan kita, gelombang itu datang. Apa yang akan kita lakukan? Dan saat Yesus datang dari tengah-tengah gelombang laut itu, Tuhan Yesus yang datang di atas gelombang laut itu, sebetulnya Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Yesus ada di atas semua masalah. Tuhan Yesus ada di atas semua gelombang yang menakutkan itu. Ia berjalan di atasnya. Dan ia datang mendekati kita. Namun, seringkali kita melihat Yesus yang datang sama seperti murid-murid. Seringkali kita melihat Yesus yang datang, kita nggak mengenali itu Yesus. Kenapa? Karena pikiran kita udah terlampau khawatir, terlampau takut, sehingga kita tidak bisa tahu bahwa itu Yesus. Apakah ini salah? Ya mungkin kita bisa bilang nggak salah ya. Tapi satu yang penting yang diajarkan oleh kitab ini, yaitu tetaplah dengar. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku ini, jangan takut. Yesus berkata, aku ini, janganlah takut. Saat kita mendengar itu, saat kita mendengar Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa ini loh aku datang kepadamu, apa yang akan kita lakukan? Murid-murid setelah tahu bahwa Yesus datang, mereka mau menerima Yesus ke dalam perahunya. Kita juga belajar, saat kita sudah mendengar suara Yesus, maka kita mau untuk membuka hati kita. Kita mau membuka perahu kita untuk Yesus masuk ke dalam hidup kita.
ke dalam permasalahan kesehatan, dalam masalah perekonomian, masalah usaha, masalah keluarga. Mari undang Yesus, bawa Yesus masuk, karena Yesus sudah datang dan Yesus sudah menyatakan, ini aku. Dan nantikan, dan tunggu, dan lihat saat kita sungguh-sungguh mau untuk membawa Yesus masuk. Lihat, seketika itu juga, maka semuanya selesai. Bukan hanya gelombang itu hilang, tapi Tuhan Yesus juga seketika itu, just like that, membawa kita ke tujuan kita. Masalah diubahkan menjadi ketenangan, dan bukan hanya ketenangan. Tuhan juga bawa kita menuju ke tempat di mana seharusnya kita berada. Haleluya. Itu firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada mengatasi setiap masalah kita. Mungkin kita dibiarkan sendiri, tapi pada waktunya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan datang dan menolong kita, membawa kita menyelesaikan masalah itu, dan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, apapun masalah kami saat ini, sungguh Tuhan, kami mendengar suara-Mu saat ini. Akulah ini, jangan takut. Kami mendengar suara-Mu saat ini ya Tuhan, dan kami bersedia untuk mengundang-Mu naik ke dalam perahu kehidupan kami. Saat ini Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada setiap saudara-saudara kami saat ini Tuhan, yang mungkin mereka berada dalam kondisi gelombang kehidupan yang mungkin sudah nggak bisa diatasi lagi. Tuhan, biarlah mereka saat ini mendengar Engkau berseru, akulah ini, jangan takut. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bukalah pintu hatimu, bukalah hidupmu bagi Yesus, supaya Ia menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Makin luar biasa apa yang Tuhan singkapkan kepada kita. Kita akan berjumpa kembali hari Senin dengan sambal-sambal berikutnya yang pasti akan makin luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati.